Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Selamat petang saudara, bertemu lagi di Sapa Indonesia Malam. Di tengah perangnya dengan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait krisis di Selat Hormuz. Trump secara tegas mengatakan Amerika Serikat siap untuk keluar dari peran pengamanan Selat Hormuz. Apakah ini indikasi Amerika sudah menyerah? Dan saudara, sementara itu Menteri Luar Negeri Iran mengaku sering berkontak dengan perwakilan Amerika Serikat, tetapi ia membantah negosiasi tengah berlangsung. Sementara Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, kembali mengisyaratkan perang akan selesai dalam 2 hingga 3 minggu. Lalu kapan akhir perang bakal terwujud? Selengkapnya topik ini kami bahas di Sapa Indonesia Malam. Saya Radi Saputro. Dan saya masih Tarigan. Saudara, rencana Amerika Serikat yang akan melakukan serangan besar ke Iran dalam pekan ini disambut Garda Revolusi dengan serangan terbaru ke Israel dan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran mengatakan gelombang serangan ke-89 ini menyasar fasilitas militer Israel dan kota-kota seperti Eilat, Tel Aviv, dan Bnei Brak. Tak hanya menggunakan rudal, serangan kali ini juga mengerahkan drone andalan Iran. Dikutip dari Reuters, Garda Revolusi mengatakan serangan berhasil menyasar penampungan tentara Amerika Serikat di Bahrain dan merusak sejumlah helikopter di Kuwait. Sirine di kota Tel Aviv, Israel kembali berdering Kamis dini hari, memperingatkan warga akan ancaman serangan. Militer Israel menyatakan telah mengidentifikasi rudal yang diklaim diluncurkan dari arah Iran ke arah Israel pada Kamis dini hari. Belum ada laporan korban jiwa akibat serangan terbaru ini. Ribuan orang dilaporkan tewas di seluruh Timur Tengah sejak 28 Februari ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran dan Iran membalasnya. Serangan roket menerangi langit di atas kota Naharia, menyusul dugaan serangan gabungan oleh pasukan Iran dan Hizbullah. Serangan ini memaksa warga Yahudi Israel yang sedang merayakan Seder Paskah untuk mencari tempat berlindung. Warga Tel Aviv yang mendengar suara sirine tanda serangan rudal Iran diarahkan untuk berlindung langsung di bunker. Militer Israel memberikan peringatan kepada warganya untuk berlindung di tempat aman ketika serangan rudal Iran terdeteksi sistem pertahanan mereka. Serpihan rudal Iran yang jatuh di wilayah Israel menghancurkan rumah-rumah dan bangunan. Warga mengaku mendengar beberapa ledakan keras di tengah rentetan sirine yang tidak ada hentinya. Mereka segera menyelamatkan diri ke tempat perlindungan. فرقوه تضروا لك
Visual yang Anda saksikan adalah pesawat F-15 milik Amerika Serikat yang gagal menghalau drone Shahed Iran yang melintas di kawasan Irak. Akibatnya, satu drone milik Iran berhasil menyasar target di Irak hingga memicu kebakaran besar. Sebuah video yang dirilis pada Rabu kemarin menunjukkan kepulan asap membumbung ke langit setelah laporan serangan di instalasi militer di Baharestan, Provinsi Isfahan, Iran. Reuters mengonfirmasi lokasi itu dari pepohonan dan tata letak jalan yang sesuai dengan citra satelit daerah tersebut. Bentuk pegunungan juga sesuai dengan pemetaan topografi. Media Iran melaporkan terjadi serangan di daerah tersebut pada Rabu sore. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan membombardir Iran hingga negara itu kembali ke zaman batu, katanya. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa perang melawan Iran hampir selesai dengan tujuan-tujuan Amerika yang hampir tercapai. Say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan negaranya tidak akan menerima gencatan senjata, melainkan menginginkan berakhirnya perang secara total. Araghchi mengisyaratkan kesiapan Teheran untuk terus berperang meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Presiden Iran menginginkan gencatan senjata. شروط ما برای خاتمه جنگ کاملا روشن است. ما آتش بس رو نمیپذیریم، بلکه به دنبال خاتمه کامل جنگ هستیم، نه تنها در ایران بلکه در کل منطقه، و ارائه تضمین‌هایی مبنی بر اینکه دوباره این تجاوزات صورت نگیره و همینطور پرداخت خسارات و غراماتی که باید پرداخته بشه مردم ایران به خاطر حجم خساراتی که به هر حال به ما وارد کردن. Saudara Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengunjungi pasukan yang terlibat dalam Operation Epic Fury akhir pekan lalu. Pete Hegseth bertemu personel di wilayah Komando Pusat Amerika Serikat saat konflik dengan Iran memasuki minggu kelima. Visual yang dirilis Pentagon pada hari Rabu menunjukkan Hegseth meninggalkan helikopter dan memberi pengarahan pada prajurit di pangkalan regional yang dirahasiakan. Amerika Serikat sebelumnya menyatakan melakukan penambahan pasukan di tengah bencana serangan besar ke Iran. Saudara, sebuah fasilitas minyak utama milik Castrol Inggris di Erbil Timur terbakar usai dihantam serangan drone. Media lokal melaporkan 6 tim pertahanan sipil dikerahkan untuk mengatasi kebakaran. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas insiden ini. Namun insiden ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi perang di kawasan Timur Tengah pasca Iran mengancam akan menyerang pangkalan militer AS dan sekutunya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan negaranya tidak membutuhkan Selat Hormuz untuk mengimpor minyak. Trump kemudian menawarkan solusi bagi negara-negara yang sangat bergantung pada minyak, tapi menolak terlibat dalam perang. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it. Protect it. Use it for yourselves. Iran has been
essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up. Saudara, salah satu tokoh Iran menyebut rakyat Iran tidak akan menyerah dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat, serta memberi pesan kepada negara-negara Eropa untuk bersikap atau bersiap terlepas dari hegemoni Amerika Serikat. Pesan itu disampaikan salah satu tokoh Iran, Alireza Panahian, saat ribuan warga Iran berkumpul di Teheran untuk berduka atas tewasnya Alireza Tangsiri, Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran yang tewas dalam serangan udara Israel. Warga berkumpul dan mengibarkan bendera Iran di samping mobil jenazah yang membawa peti mati Tangsiri. Alireza yakin rakyat Iran tidak akan menyerah meskipun mengalami kerugian besar. بیشتر از این که فکر کنم پیام لازم داشته باشن آمریکا و اسرائیل، باید به کشورهای اروپایی و به کشورهای جهان پیام بدیم. دیگه آماده باشید برای زندگی بدون سروری آمریکا. دیگه شما آماده باشید برای زندگی کردن بدون سلطه صهیونیسم. Wakil Tetap Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan Hizbullah telah memasang alat peledak yang ledakannya menarget pasukan penjaga perdamaian sementara PBB atau UNIFIL di Lebanon Selatan yang terjadi pada 30 Maret lalu. Menurut Danon, Israel telah menjalani komunikasi dengan UNIFIL dan berbagi informasi mengenai insiden tersebut. Ia menyebutkan serangan itu terjadi di dekat Dani Hayan, Lebanon Selatan. Danon juga mengatakan sejak 2 Maret Hizbullah menembakkan lebih dari 5.000 roket misil dan drone ke arah Israel dan beroperasi di dekat posisi PBB di selatan Lebanon. Menurutnya, Israel sudah memperingatkan UNIFIL dalam surat tertanggal 22 Maret bahwa aktivitas bersenjata di dekat posisinya membahayakan pasukan penjaga perdamaian. Israel extends its deepest condolences to the families and loved ones of the United Nations peacekeepers who lost their lives. Regarding the attack that took place yesterday, March 30th, we can confirm now that UNIFIL forces were hit by Hezbollah explosive devices in an incident near Bani Hayan. You can look at this map. This map shows 4 Hezbollah launches toward Israel on the 9th, 11th, and 14th of March. It's in a location near the village of Hania in southern Lebanon, right next to UNIFIL position 510. You can see the proximity. Right next to the UN position, they place the launchers, putting the UN personnel in the line of fire. Asia strongly condemns Israeli attacks in southern Lebanon, which constitute a serious violation against the sovereignty and territorial integrity of Lebanon. Tegas, Indonesia mengecam serangan Israel ke Lebanon Selatan dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Wakil Tetap Indonesia untuk PBB Umar Hadi menyebut, serangan bertubi-tubi Israel ke Lebanon Selatan menyebabkan 3 pasukan perdamaian asal Indonesia tewas. Indonesia menuntut penyelidikan menyeluruh oleh PBB secara transparan. Indonesia juga meminta agar Israel patuh terhadap hukum internasional yang berlaku. We demand the Security Council to keep abreast of the investigation and to immediately follow up the results. We demand that the perpetrators must be held legally accountable. Immunity must not become the standard, and attacks against peacekeepers must not be repeated nor tolerated. We also demand a firm guarantee from all parties involved, including Israel, to uphold their obligations under international law.
hanya Indonesia, kecaman untuk Israel di sidang darurat Dewan Keamanan PBB juga datang dari Rusia. Wakil tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, juga menuding Israel menggunakan retorika perang untuk memperluas zona penyangga militernya di Lebanon Selatan. Rusia meminta Israel segera menarik militernya dari Lebanon Selatan dan kembali menempuh jalur diplomasi. Интенсификация боевых действий Израиля в Ливане, включая ежедневные обмены ударами. Ранее, 19 марта, на юге Ливана в результате ракетной атаки ВВС Израиля ранения получили сотрудники съемочной группы телеканала Russia Today. Прицельный удар был нанесен в непосредственной близости от места проведения съемок, где никаких военных объектов не было, что наглядно подтверждают попавшие в объектив оператора кадры детонации боеприпасов. 3 prajurit TNI gugur di Lebanon Selatan saat menjalankan tugas sebagai pasukan perdamaian. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan prajurit TNI yang gugur akan segera dipulangkan. Panglima juga memastikan prajurit yang gugur di Lebanon akibat serangan Israel akan diberikan hak-haknya. Salah satunya kenaikan pangkat luar biasa. Dan memberikan hak-haknya kepada prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB kepada seluruhnya, dan kemudian hak yang lain dari Asabri mungkin 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta, sekolah anaknya juga akan kita perhatikan. Kini PBB sedang melakukan investigasi untuk mencari pihak yang bertanggung jawab dalam serangan di kawasan zona biru Lebanon Selatan hingga menewaskan 3 pasukan perdamaian asal Indonesia. Saudara, stasiun pengisian bulk LPG di Cimuning, Kota Bekasi, Jawa Barat meledak Rabu malam kemarin. 17 orang dilaporkan mengalami luka bakar. Kami hadirkan informasi lengkapnya setelah jeda. Anda kembali di Sapa Indonesia Malam. Saudara, ledakan gas melanda stasiun pengisian bulk LPG di Cimuning, Kota Bekasi, Jawa Barat yang terjadi pada 1 April 2026 malam kemarin. Ledakan yang memicu kebakaran menyebabkan area tersebut diselimuti asap dan api. 17 orang dilaporkan mengalami luka bakar. Menurut saksi, insiden terjadi sekitar pukul 9 malam. Warga melaporkan adanya 3 ledakan beruntun menyusul bau gas yang menyengat di daerah tersebut. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kamera pengawas permukiman warga merekam detik-detik kebakaran disertai ledakan yang terjadi di SPBE Jalan Ciyosok, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Rabu malam. Dari rekaman CCTV, awalnya api terlihat kecil hingga terjadi ledakan besar yang disusul kobaran api. Dari rekaman CCTV menggambarkan kuatnya ledakan membuat warga panik. Pasca kebakaran stasiun pengisian bulk LPG di Cimuning, petugas pemadam kebakaran masih menutup lokasi karena masih ada proses pendinginan untuk memastikan tidak ada sumber api susulan. Selain 17 orang yang jadi korban, kebakaran di SPBE juga merembet dengan cepat ke permukiman warga dan bangunan di sekitarnya. Petugas mencatat ada 4 unit kios, 10 unit rumah, dan 1 musola yang rusak akibat ledakan.
Dari 17 korban ledakan SPBE di Cimuning, Bekasi, 2 diantaranya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Permata Bekasi. Kondisi para korban, 1 masih dirawat di IGD Rumah Sakit, sementara 1 lainnya masih ke ruang ICU Rumah Sakit. Dokter di RS Permata mengatakan saat ini pasien yang dirawat di ICU mengalami luka bakar sekitar 45%. Pasien kini sudah dalam penanganan dan tinggal menunggu tindak lanjut dari dokter spesialis. Pemerintah Kota Bekasi juga memastikan seluruh biaya perawatan bagi para korban akan ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan. 2 korban, yang 1 masuk ke rawat inap, yang 1 di ICU. ICU itu kondisinya gimana, Bu? Kalau untuk saat ini sih sudah ada penanganan awal ya, dari awal dia masuk ke UGD itu sudah langsung ditata laksana, udah dikasih obat, dikompres juga, dan sudah ada arahan dari dokter spesialisnya. Saat ini sudah stabil di ruangan ICU. Baik itu di kejadian di rumahnya sendiri yang terbakar atau ada yang juga di jalanan sedang lewat di sini di jalan kemudian menjadi korban. Insya Allah semua korban itu akan menjadi tanggungan dari pemerintah Kota Bekasi. Semuanya. Kita dengan BPJS kerjasama, dan kalau yang memang tidak punya BPJS, kita punya layanan kesehatan masyarakat dan itu kita layanan. Polisi menyebut 17 korban ledakan stasiun pengisian blok LPG SPBE di Cimuning, Kota Bekasi, Jawa Barat, beberapa diantaranya mengalami luka bakar serius di bagian tubuh. Dari 17 orang, 5 diantaranya dirawat di Rumah Sakit Citra Arafik, Bantar Gebang, bahkan 1 korban diketahui balita berusia kurang dari 2 tahun. Sementara ada 1 korban lain harus dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Jumlah korban ini ada 17 orang. Memang luka bakar ada yang beberapa yang sampai di atas 50%. Kalau yang di sini sendiri, rumah sakit sini ada berapa orang? Rumah sakit sini ada 5 orang. Ada 5 orang. Kemudian juga ada yang akan dirujuk ke rumah sakit yang lain karena luka bakarnya lebih dari 50%. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Tersangka kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Rismon Sianipar, menandatangani kesepakatan restoratif justice dengan pihak pelapor di Polda Metro Jaya. Rismon mengaku proses restoratif justice dilakukan tanpa tekanan dari pihak manapun. Ia menegaskan keputusan ini berasal dari hasil penelitian terbaru terkait keaslian ijazah Joko Widodo. Rismon memastikan penelitian yang dilakukan bersifat independen dan bebas dari kepentingan apapun, termasuk kepentingan politik. Salah satu proses dalam RJ ya, restoratif justice yang saya ajukan tanpa ada paksaan, tanpa ada intervensi dari pihak manapun, itu murni dari saya dan saya ceritakan kepada pengacara saya, Bang Jahmada Girsang, lalu diproses di Polda Metro Jaya. Jadi tidak ada pengaruh dari siapapun, murni dari hasil penelitian saya yang baru. Sementara Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan selaku perwakilan pelapor menyampaikan kesepakatan restoratif justice menjadi penyelesaian perkara dengan Rismon Sianipar. Pihak pelapor menyatakan tidak melanjutkan perkara terhadap Rismon di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Namun keputusan itu tidak berlaku bagi pihak lain yang turut terlibat. Tapi ini kita case close, tutup sampai di sini sesuai dengan keinginan para pihak, baik itu di sisi pelapor dan lain-lain. Ini kami case close. Ya, kemudian nanti Bang Rismon pasti tentunya pada akhirnya akan muncul, siap-siap aja nih hal-hal baru dari Bang Rismon yang akan membuat deg-deg sur ya. Kita bergeser ke sorotan lain, pasangan artis Dude Harlino dan Alisa Subandono mendatangi Barreskrim Polri. Kedatangan keduanya sebagai saksi kasus dugaan korupsi PT Dana Syariah Indonesia. Dude Harlino dan Alisa Subandono datang ke Barreskrim Polri untuk memberikan klarifikasi kasus dugaan korupsi PT Dana Syariah Indonesia. Keterlibatan Dude Harlino dan Alisa Subandono dalam kasus ini berawal saat mereka diminta menjadi brand ambassador perusahaan tersebut.
Dude Harlino berharap kedatangannya bisa membantu proses hukum yang tengah berjalan dalam kasus ini. Ada undangan kasih keterangan ya terkait dengan DSI ini dari Barreskrim. Jadi ini klarifikasi aja pertama kalinya apa gimana? Pertama kali dan juga mungkin Barreskrim nanti itu informasi dari kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kasus pasangan Dude Harlino dan Alisa Subandono bermula saat keduanya ditunjuk menjadi brand ambassador PT Dana Syariah Indonesia. Belakangan diketahui PT DSI terseret kasus dugaan penipuan proyek fiktif. Kini, Barreskrim menetapkan 4 petinggi PT DSI sebagai tersangka. Imbas perang Iran, pemerintah umumkan kebijakan bekerja dari rumah 1 hari dalam seminggu. Apakah langkah ini akan efektif untuk mencapai penghematan energi? Kami hadirkan ulasannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Yang A, penerapan work from home bagi ASN atau sipil negara di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu. Menerapkan work from home WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu. Sampai dengan 1 Juni nanti efisiensinya sampai di mana ketika WFH. Ini bukan hanya soal BBM-nya, soal listrik, soal AC. Gitu. Sudah 5 pekan, konflik Amerika Serikat Israel melawan Iran belum juga mereda. Bahkan Amerika Serikat terus berupaya meningkatkan pasukan militernya di Timur Tengah dan mengisyaratkan akan melakukan invasi darat. Pemerintah Iran menyampaikan akan mengerahkan segala kemampuan untuk mempertahankan diri. ما هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداشتیم. آنچه که بوده ارائه درخواست مذاکره همراه با مجموعه‌ای از پیشنهادها از طرف آمریکا بوده که توسط برخی واسطه ها از جمله پاکستان به دست ما رسیده. موضع ما خیلی روشن هست. ما الان در شرایطی که تعرض و تجاوز نظامی آمریکا با شدت ادامه داره، حتما همه تلاشمون، همه توش و توانمون مصروف دفاع از خودمون هست. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang ingin menghancurkan fasilitas militer Iran dalam 2 pekan sebelum menghentikan perang. They will have no nuclear weapon, and that goal has been attained. They will not have nuclear weapons, but we're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job, but we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that. If they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. Namun tampaknya untuk urusan Selat Hormuz, Trump mengisyaratkan Amerika menyerah dan tidak ingin memperebutkan kendali di jalur vital 20% energi dunia itu. We'll be leaving very soon. And if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe, actually, but we have nothing to do with that.
Ketegangan yang tak juga mereda mengguncang pasar energi dunia. Bahkan di Amerika Serikat sendiri, warga mengeluh karena harga bensin mencapai rata-rata $4 per galon atau sekitar Rp18.000 per liter. I think it's crazy high, and I used to spend like pretty much $35-40 to fill my tank, the whole car tank, and now it's going about 50-60. And I don't want to say names, but who we vote for we really matter when we talk about that. So I think we need to really take that time to think about our power to use to vote. Kenaikan harga minyak dan tak pastinya situasi konflik Iran membuat banyak negara mulai melakukan langkah-langkah penghematan. Di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara. Rencananya WFH berlaku di hari Jumat setiap pekan. Yang A, penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara, di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri. Sejumlah daerah sebelumnya sudah mengantisipasi ancaman krisis dengan lebih dulu mengeluarkan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara. Di Jawa Timur, work from home sudah berlangsung pada Rabu dan ditargetkan menghemat 108.000 liter BBM per hari, juga menghemat listrik dan air. Namun, Pemda Jatim menekankan tidak akan mengorbankan pelayanan publik. Tapi kalau WFH berarti pastikan kalau di rumah tidak ada penggunaan bensin untuk kepentingan publik. Jadi mereka di rumah kecuali dinas-dinas khusus seperti pendidikan, karena sekolah kita nggak ada WFH-nya. Maka dinas pendidikan itu saya sudah sampaikan untuk bidang-bidang tertentu ini tetap harus masuk. Tapi bidang tertentu mereka bisa hari Rabunya itu WFH. Jadi ada hal yang kita harus maksimalkan. Kita ukur sampai dengan 1 Juni nanti efisiensinya sampai di mana ketika WFH. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut siap melaksanakan kebijakan WFH karena memang sudah menerapkan kebijakan tersebut sejak 5 bulan lalu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bilang WFH di lingkungan Pemprov Jawa Barat dilakukan setiap Kamis dan sudah berhasil menekan penggunaan bahan bakar minyak hingga 50%. Deddy memastikan pelayanan kepada warga tetap akan maksimal. Sudah dari dulu berjalan kan. Evaluasinya efektif. Ya lihat aja produk pembangunannya berhasil atau tidak, ukurannya itu aja. Selama ini kan administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over kan. Dengan WFH kan sudah lama BBM-nya berkurang. Bahkan kita sudah berlangsung lama, artinya tidak ada problem dengan itu. Artinya berdampak ke Pemprov. Namun kebijakan WFH diharapkan bukan hanya untuk ASN. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja juga menerbitkan surat edaran mengenai pedoman work from home bagi karyawan BUMN, BUMD, dan swasta. WFH ini dapat dilaksanakan sesuai kondisi perusahaan dengan tetap mengacu pada pemenuhan hak-hak karyawan, seperti pemberian upah atau gaji dibayar sesuai ketentuan, dan pelaksanaan WFH tak mengurangi cuti tahunan. Pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD dihimbau untuk 1. Menerapkan work from home WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan. Direktur Program Indef Eisa Rahbini menyebut dampak WFH ASN tidak akan terlalu signifikan untuk penghematan. Harus ada kesediaan sektor swasta dan kebijakan ekonomi yang lebih efektif untuk berhemat. Kalau kita lihat sendiri jumlah ASN itu sebenarnya kan hanya 3,5 juta orang. Kalau ditambah PPK itu mungkin sampai 6 juta. Jadi
jumlahnya itu kalau di seluruh tenaga kerja pemerintah ini juga hanya kecil gitu ya, kurang dari 10%. Yang besar memang 90% lebih itu adalah sektor non pemerintah. Jadi sebenarnya kalaupun ASN yang tadi mengurangi konsumsi BBM melalui WFH, mungkin dampaknya menurut saya tidak signifikan besar, kecuali nanti ketika SE yang diedarkan oleh diberlakukan itu direspon oleh sektor swasta juga mengikuti WFH. Kebijakan WFH sektor pemerintah diharapkan bisa menghemat energi, termasuk penggunaan BBM. Namun harus ada pengawasan yang efektif agar kebijakan WFH tidak malah mengorbankan pelayanan kepada publik. Saudara, Donald Trump kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait krisis di Selat Hormuz. Trump klaim dirinya tidak butuh Selat Hormuz karena Amerika Serikat memiliki banyak minyak. Ulasannya kami hadirkan usai jeda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait krisis di Selat Hormuz. Di tengah memanasnya konflik dengan Iran, Trump justru menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan terus-menerus menjadi penjaga keamanan jalur energi dunia tersebut. Trump menyatakan, negara-negara yang selama ini bergantung pada minyak dari Timur Tengah harus mulai menjaga kepentingan mereka sendiri. Bahkan Trump secara tegas mengatakan, Amerika Serikat siap untuk keluar dari peran pengaman Selat Hormuz. Ia menyebut negara-negara seperti Eropa dan Tiongkok harus turun tangan langsung untuk mengamankan jalur tersebut jika mereka membutuhkannya. But people in the country sort of say, just win, you're winning so big, just win, come home. And I'm okay with that too, because we have a lot of oil between Venezuela and our oil. We're controlling now 59% of the oil in the world. And the problem that we have is we really don't need any more oil. It'd be nice to take it, but we don't need it. And we say to Europe and all these countries that do, China gets 90% of its oil from the Strait of Hormuz, and they should be policing their own strait. We shouldn't be policing it for them. We have been for years, and we're getting ready to get out of there. Dalam pernyataan lainnya, Trump juga menyindir negara-negara yang tidak mendukung langkah militer Amerika Serikat. Menurutnya, jika mereka membutuhkan minyak, maka ada dua pilihan. Pertama, membeli minyak dari Amerika Serikat yang diklaim memiliki pasokan melimpah. Atau kedua, mengamankan sendiri akses mereka ke Selat Hormuz. Trump bahkan mengatakan secara gamblang, negara-negara tersebut bisa pergi ke selat dan mengambilnya sendiri jika memang membutuhkan pasokan energi. Pernyataan ini menegaskan pergeseran sikap Amerika Serikat yang tidak lagi ingin menanggung beban keamanan global sendirian. Sementara itu, krisis di Selat Hormuz terus memicu guncangan pasar energi dunia. Sekitar 20% pasokan minyak global melewati jalur ini, dan gangguan yang terjadi telah mendorong kenaikan harga minyak secara signifikan. Di tengah ketegangan ini, Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak lagi bergantung pada Selat Hormuz untuk kebutuhan energinya. Dan karena itu, sekutu-sekutu Amerika diminta untuk mengambil tanggung jawab lebih besar, termasuk dalam mengamankan jalur distribusi minyak mereka sendiri. Pernyataan Trump sekaligus jadi sinyal kuat bahwa konflik di Timur Tengah tak hanya soal militer, tapi juga pertarungan pengaruh dan kepentingan energi global. Ya, Saudara, Donald Trump menyebut Amerika Serikat tidak lagi membutuhkan Selat Hormuz, bahkan membuka opsi untuk keluar dari ketergantungan jalur strategis tersebut. Trump juga menegaskan bahwa produksi minyak domestik AS saat ini sudah melimpah dan tidak bergantung pada pasokan energi dari kawasan Teluk. Pernyataan ini tentu memicu tanda tanya besar. Apakah benar Amerika Serikat sudah sepenuhnya mandiri dalam energi? Dan jika AS benar-benar mengurangi perannya di Selat Hormuz, bagaimana dampaknya terhadap stabilitas global? Untuk membahas lebih dalam, kita akan berdiskusi bersama Evata Filomeno Duarte, dosen ilmu politik Universitas Udayana. Selamat sore, Mas Evata.
Selamat sore Mbak Ilona. Ya, Mas Evata, seberapa realistis pernyataan Trump dan apakah ini menunjukkan sikap Trump yang lagi ngambek sama negara sekutunya? Ya, bahwa pada kenyataannya kali ini Amerika kehilangan kemampuan propaganda hegemoni yang biasa dimainkan dan menjadi salah satu blueprint dari upaya untuk menyerang negara lain. Ketika mereka mau menyerang negara lain, mereka biasanya lakukan propaganda, mereka membangun hubungan diplomatik dulu sehingga perang ini memiliki alasan. Tetapi kali ini itu semua tidak terjadi sehingga jujur Amerika kehilangan simpati publik. Nah, maka dalam kesempatan hari ini, ngambek ini sebenarnya sudah terprediksi dengan sangat jelas bahwa Amerika ingin bermain sendiri, tetapi pada kenyataannya ternyata memang Amerika tidak bisa sendirian. Dia membutuhkan NATO, dia membutuhkan negara-negara teluk, dan dia sangat berharap agar mereka semua bersama dengan Amerika untuk mengamankan Selat Hormuz. Tetapi ada perbedaan data sebenarnya. Kalau dikatakan bahwa Cina merugi, nyatanya banyak sekali yang terjadi sebenarnya di ruang-ruang gelap ya, bahwa minyak yang dijual oleh Iran itu banyak dibeli oleh Cina dengan harga murah. Dan hubungan diplomatik dengan Rusia, dengan energi-energi yang dibagikan oleh Iran secara murah dan mereka memberikan senjata kepada Iran, ini tanda bahwa sebenarnya ada perbedaan data yang kita pegang ya dengan kenyataan yang disampaikan oleh Donald Trump. Memang itu tidak bisa dijadikan dasar utama bahwa dunia merugi. Mungkin negara-negara yang bermain mata dengan Amerika ya benar-benar merugi, tetapi yang lain saya kira masih memainkan posisi diplomatik berada di tengah-tengah dan tidak menjadi musuh utama dari Iran itu sendiri. Demikian. Apakah apa yang disampaikan Trump membuat negara sekutunya akhirnya mau bergerak karena Amerika sudah menarik diri, tidak mau jadi penjaga gratis sebagai negara teluk? Karena yang kita tahu juga, Mas, kita harus akui bahwa ketergantungan Amerika Serikat terhadap Hormuz tidak sebesar 20 tahun yang lalu kan. Tapi masalahnya kan selama ini dia menjaga Hormuz karena dia juga ada kepentingan untuk menjaga negara teluk misalnya, kepentingan negara teluk. Ya. Kepentingan negara teluk hanya akan bisa berjalan dengan baik apabila tekanan dari Donald Trump ini juga makin besar, makin tinggi, leverage-nya tidak diturunkan. Nah, tetapi kita bisa melihat bahwa ternyata Donald Trump mengatakan kami akan meninggalkan begitu saja, bahkan tanpa satu upaya diplomasi back channel apapun gitu. Jadi seolah-olah bahwa Amerika saat ini mengatakan bahwa mereka berada pada posisi menang dan dunia panik. Pada kenyataannya sebenarnya situasi dunia kali ini memang berada pada kondisi yang cukup tidak stabil. Tetapi itu tidak akan berlangsung lama apabila diplomasi dari banyak negara dilakukan kembali dengan Iran. Dan tentu Iran tidak akan menahan ini dengan begitu sangat lama. Mereka juga membutuhkan bantuan dana dan juga mereka berharap agar ini kembali menjadi salah satu. Tapi benarkah Hormuz tidak lagi begitu menarik bagi Amerika Serikat, Mas? Coba kita teliti bagaimana pernyataan dari si Trump ini. Apakah sebegitu tidak menariknya lagi Hormuz bagi Amerika Serikat? Ya, Amerika doktrinnya security energi. Awalnya dia ingin mengacaukan Iran, terus dia ingin mengatakan bahwa untuk melintasi cara adalah dengan mengandalkan, tetapi ranjau-ranjau yang dititip di sana ternyata malah merugikan. Ya maka war premium risk ini kan naik total gitu dan banyak perusahaannya akhirnya mencabut. Sehingga kalau ditanya apakah titik utama dari Amerika sangat membutuhkan ini, mereka punya produksi sendiri, mereka punya cadangan sendiri. Tetapi mereka tergantung juga dari Selat Hormuz itu sendiri gitu. Jadi memang dia tidak bisa tinggalkan begitu saja. Maka penumpukan pasukan ini menjaga kepentingannya juga begitu. Tidak serta-merta ditinggalkan dan dianggap tidak menguntungkan sama sekali menjaga Selat Hormuz. Kalau memang tidak serta-merta ditinggalkan, tapi dia menyampaikan bahwa akan meninggalkan Hormuz begitu, tapi satu sisi kan sebelumnya dia mengancam bahwa gampang untuk Amerika Serikat untuk menghancurkan atau menduduki choke point-nya dari Iran, yaitu Pulau Kark begitu. Apakah ini maksudnya dia mengirimkan sinyal kalaupun dia ingin meninggalkan Hormuz, dia ingin menghancurkan atau menyerang Iran dulu melalui serangan kepada Pulau Kark? Ya, Amerika strateginya saat ini yang bisa kita baca selain pemboman besar mungkin tidak begitu banyak. Jadi yang dilakukan adalah pemboman, habis itu mereka akan menjaga pulau tersebut atau mereka menjaga titik-titik atau melakukan sabotase lah. Itu yang bisa terlihat ya dari penumpukan pasukan. Mereka malah menambah pasukan komando dan lain sebagainya. Nah, Pulau Kark ini itu tentunya menjadi salah satu domain utama yang dijaga oleh Amerika Serikat. Mereka berharap nanti ketika itu dikuasai,
Selat Hormuz juga akan dikuasai karena itu kan doktrin gunting ya. Jadi dia memangkas bagian dari energi Iran gitu. Tetapi pada kenyataannya controlling terhadap Selat Hormuz ini kan tidak hilang begitu. Bahkan controlling ini malah nanti ke depannya membuat Amerika sendiri cukup kelelahan gitu karena ini tidak berada pada satu wilayah yang benar-benar bisa diduduki dengan sangat lama. Paling ini hanya sementara dan kemungkinan akan ditinggalkan kembali. Atau sebenarnya menurut Anda sendiri, Mas, bahwa si Trump ini sebenarnya tengah mengkaji atau misalnya ada silent operation di belakang sana. Jadi tidak serta-merta yang seperti Anda sebutkan tadi. Tampaknya agak sulit juga bagi Amerika nggak maulah melepaskan Hormuz begitu saja. Iya, maka kemarin sempat saya sampaikan bahwa Amerika Serikat ini memang sudah menyiapkan exit plan bahkan sebelum perang ini dimulai. Dengan cara apa? Showmanship. Kemarin tepat sekali bahwa mereka memainkan good cop dan bad cop. Dia mengatakan bahwa dunia harus peduli dengan masalah ini. Ini menjadi bagian dari kesalahan dunia untuk tidak membantu mereka. Tetapi setelah kita melihat berapa ada titik-titik diplomasi yang gagal, terus juga bagaimana perang ini akhirnya tidak melibatkan satu strategi yang cukup jelas, akhirnya ini kontraproduktif dengan yang mereka lakukan. Nah ini yang akhirnya membuat dunia akhirnya mulai mereposisi kembali posisi mereka karena ternyata Iran terus membuka diplomasi dan menawarkan bahwa silakan saja lewat selama Anda mungkin tidak menjadi bagian dari diplomatik utama dan juga mungkin ya bermain mata dengan Amerika Serikat. Hanya itu saja yang diharapkan oleh Iran. Ini yang akhirnya dibaca oleh dunia menjadi salah satu posisi yang baru dan daya tawar yang cukup menarik akhirnya. Berarti kesetiaan negara sekutu Amerika Serikat sudah mulai luntur, Mas? Ya, tidak serta-merta 100% langsung luntur. Memang semuanya saling terikat, saling terkunci begitu. Nah, karena saling terikat dan saling terkunci, ini yang membuat Amerika terpaksa tinggalkan. Kalau misalkan Iran itu dia berdiri standing alone, satu wilayah kosong, ya otomatis akan sangat mudah. Tetapi nyatanya seluruh sumber daya di dunia ini, seluruh sumber energi itu berada di dalam titik tersebut. Makanya serang satu, rugi semua. Ini opsi yang dimainkan oleh Iran ini kan seperti Samson ya. Samson itu kan ketika dia hancurkan gedung, dia hancurkan bareng sama dia. Nah ini yang membuat ledakan ekonomi ini tidak terprediksi oleh Amerika dan Amerika terpaksa mengkalibrasi dan mengatakan bahwa ini terlalu membuat mereka cukup berdarah dan mereka bisa saja keluar dan mengatakan bahwa tujuan kami hanya untuk melemahkan Iran. Sisanya silakan atur sendiri. Terlalu berdarah artinya opsi misalnya perang darat artinya mustahil terjadi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Donald Trump sendiri mengatakan bahwa opsi boots on ground ya untuk merontokkan kota terus melakukan serangan secara total itu tidak menjadi opsi utama. Tapi kalau Pulau Kark tetap menjadi opsi utama karena ini ada kepentingan Amerika di sana ya. Mereka berharap agar kapal-kapal yang melintas jangan diganggu sama IRGC. Tapi kalau nanti nyatanya diganggu terus segala macam itu makanya fungsi dari opsi serangan darat yang mereka harapkan. Nah ini yang saya lihat menjadi salah satu poin ya yang kenapa mereka melakukan penumpukan dan Israel juga melakukan bantuan-bantuan dan manuver-manuver terus seperti biasa. Tapi apakah pasukan yang akan ditambahkan yang disampaikan oleh Trump itu, Mas? Tapi kalau kita lihat datanya sih, itu sebenarnya pasukan yang dikirimkan merupakan pasukan udara dan juga laut ya, Mas? Nah ini bagaimana nanti operasinya seperti itu? Ya, pertama mereka pasti akan mungkin ya untuk sementara mereka akan menyerah titik PLN utama atau titik listrik. Ini yang apakah langsung sampai ke Pulau Kark, Mas? Gampang nggak mencapai sana? Mereka Pulau Kark itu menjadi domain utama. Nanti setelah mereka hancurkan titik itu, titik pusat-pusat listrik itu kan semua produksi rudal dari Iran ini kan berkurang. Iran ini kan memang 90% peluncurnya berkurang. Tapi produksinya ini kan nambah terus karena kondisi darurat ini dan tembakan ketika Donald Trump menyampaikan pidato ada tembakan. Ada drone yang lewat. Nah ini kan tanda bahwa mereka belum dilumpuhkan secara total. Maka harus menyerang infrastruktur. Sekarang ini perang infrastruktur dan masyarakat sipil juga ikut semua diserang. Jadi kacau-kacau lah ini dalam kondisi perang hari ini. Nah Pulau Kark ini adalah opsi yang nanti akan mereka jaga. Tetapi mereka berharap ada back channel supaya wilayah Selat Hormuz itu dibagi gitu. Dan Amerika menyiapkan satu strategi nanti bahwa ada pipa yang mengalir sampai ke Israel itu sendiri. Ini yang lagi diupayakan oleh Amerika kali ini. Tapi Mas, kalau memang jika benar-benar Amerika Serikat menarik diri dari peran strategisnya di Selat Hormuz, apa nanti skenario yang mungkin terjadi di Selat Hormuz? Ya, kalau Amerika menarik diri, otomatis ya negara-negara di dunia bisa terdampak. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya
titik-titik utama dari energi terkait dengan minyak, ya LNG, terus juga dengan pusat-pusat teknologi, mereka membutuhkan bahan baku yang begitu sangat. Mereka di Selat Hormuz itu kan bukan cuma mengaliri terkait dengan minyak saja, ada banyak komponen dan suku cadang yang memang itu berada dan dikuasai oleh Iran begitu, dan juga beberapa negara-negara Teluk. Nah, cukup mereka ganggu itu saja. Ketika misalnya kita punya perusahaan dan shipping itu terhambat 5 bulan atau 5 minggu dengan situasi politik yang tidak jelas, maka kebangkrutan akan terjadi. Dan juga pupuk yang dikuasai oleh beberapa negara saja termasuk Cina, ketika itu terhambat maka akan ada kelaparan. Inilah cok poin yang salah. Waktu itu harusnya mereka fokus pada pengurangan terhadap nuklir, bukan masuk pada Hormuz. Nah, Selat Hormuz ini malah menjadi cok poin yang enak sekali dipegang oleh Iran dan sulit akhirnya dibalikan situasinya. Oke, dengan buruk resiko yang tadi Anda prediksi, lantas opsi apa yang mungkin akan terjadi pada negara sekutu Amerika Serikat? Apakah mereka akan memenuhi permintaan dari Trump yang selama ini meminta bantuan tapi selama ini ditolak juga oleh negara sekutu, atau sebaliknya bahwa mereka akan melakukan negosiasi sendiri tanpa bayang-bayang Amerika? Ya, untuk situasi tersebut memang back channel yang masih bermain ya, jadi diplomasi tidak secara terlihat gitu, tetapi mereka mulai didiskusikan. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa kenapa mereka mau melakukan diplomasi, karena titik-titik utama sipil mereka, terus juga titik-titik infrastruktur vital mereka itu ditarget oleh Iran begitu. Nah, ini kan akhirnya membuat mereka, waduh, ini kalau kita lakukan satu serangan yang benar-benar berani nanti ke depannya ketika diserang balik, maka yang rugi adalah masyarakat. Nah, ketika perang ini akhirnya tidak menjaga moralitas tersebut, malah merugikan semua pihak. Kemungkinan mereka tidak meninggalkan karena mereka sangat butuh teknologi Amerika. Kita lihat bahwa Arab Saudi itu sangat mengharapkan Amerika nanti membangun Vision 2030-nya, UAE, terus juga Bahrain ya, dan negara-negara Qatar sangat membutuhkan Amerika, tetapi terpaksa semuanya nyari remis gitu karena udah deadlock ini. Ini perang kalau dilanjutkan malah akan sulit, dan hegemoni Iran malah tambah kuat hari ini. Nah, ini yang malah membuat mereka terpaksa harus menekan dan membutuhkan Amerika dan memohon agar Amerika tetap stay di sana. Itu yang disampaikan oleh Donald Trump sebenarnya di balik itu. Baik, terima kasih Mas Evata atas diskusi di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Mas Evata. Terima kasih, selamat malam. Baik. Dan saudara, di tengah eskalasi konflik dengan Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Iran mengakui menerima pesan langsung dari utusan Amerika Serikat. Apakah artinya akan ada negosiasi? Kami segera kembali. Saudara, rencana Amerika Serikat yang akan melakukan serangan besar ke Iran dalam pekan ini disambut Garda Revolusi Iran dengan serangan terbaru ke Israel dan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran mengatakan gelombang serangan ke-89 ini menyasar fasilitas militer Israel dan kota-kota seperti Eilat, Tel Aviv, dan Bnei Brak. Tak hanya menggunakan rudal, serangan kali ini juga mengerahkan drone andalan Iran. Dikutip dari Reuters, Garda Revolusi mengatakan serangan berhasil menyasar penampungan tentara Amerika Serikat di Bahrain dan merusak sejumlah helikopter di Kuwait. Sirine di kota Tel Aviv, Israel kembali berdering Kamis dini hari, memperingatkan warga akan ancaman serangan. Militer Israel menyatakan telah mengidentifikasi rudal yang diklaim diluncurkan dari Iran ke arah Israel pada Kamis dini hari. Belum ada laporan korban jiwa akibat serangan terbaru ini. Ribuan orang dilaporkan tewas di seluruh Timur Tengah sejak 28 Februari ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran dan Iran membalasnya. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengunjungi pasukan yang terlibat dalam Operation Epic Fury akhir pekan lalu. Pete Hegseth bertemu personel di wilayah Komando Pusat Amerika Serikat saat konflik dengan Iran memasuki minggu kelima. Visual yang dirilis Pentagon pada hari Rabu menunjukkan Hegseth meninggalkan helikopter dan memberi pengarahan kepada prajurit di pangkalan regional yang dirahasiakan. Amerika Serikat sebelumnya menyatakan melakukan penambahan pasukan di tengah rencana serangan besar ke Iran.
Saudara, di tengah eskalasi konflik dengan Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengakui menerima pesan langsung dari utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah Steve Witkoff. Menlu Iran Abbas Araghchi menyampaikan ini dalam sebuah wawancara dengan sebuah stasiun televisi. Namun ia menegaskan pesan-pesan itu bukanlah bagian dari negosiasi. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berulang kali mengklaim bahwa Iran dan Amerika Serikat sedang melakukan pembicaraan mengenai perang. تبادل از طریق واسطه ها جریان داره و آقای ویتکاف هم مثل سابق که بعضا پیام هایی رو برای من میفرستاد پیام هایی رو مستقیم ارسال میکنه. همطور که عرض کردم این به هیچ وجه به معنی مذاکره نیست بلکه به عنوان تبادل پیام هایی هست که در شرایط صلح و جنگ ممکنه که پیش بیاد که Di tengah rencana invasi pasukan Amerika Serikat ke Timur Tengah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan perang dengan Iran akan berhenti dalam 2 hingga 3 pekan mendatang. Trump menyampaikan perang dengan Teheran bakal berhenti secepatnya tanpa harus ada kesepakatan. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that. If they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. Lalu apakah artinya perang benar-benar akan selesai? Kita bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana, yang telah hadir di studio. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Dan juga melalui sambungan virtual ada peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat malam, Mbak Aisyah. Selamat malam, Mas Radi. Ya, saya ke Prof. Hik dulu ya, Mbak Aisyah. Prof. Hik, Abbas Araghchi tegas, pesan bukan negosiasi katanya. Yeah. Tapi di sisi lain Trump sebut pembicaraan ini mengenai perang. Nah, dalam perspektif hukum internasional, apakah pertukaran pesan langsung antara pejabat tinggi ini dikategorikan sebagai negosiasi resmi meski satu pihak menyangkal, dan apakah ini memenuhi pasal 33 Piagam PBB tentang penyelesaian damai sengketa? Ya, sebenarnya tidak harus seperti itu ya interpretasinya. Karena yang saya lihat selain Menlu Iran mengatakan bahwa ini bukan negosiasi, juga ada surat terbuka dari Presiden Iran yang mengatakan bahwa kita tidak dalam situasi atau posisi bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Bahkan sebagaimana tadi diberitakan, Iran justru melancarkan serangan-serangan ke Israel dan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di negara Teluk. Jadi Iran mau menyampaikan melalui 2 tindakan. Pertama, pernyataan-pernyataan di media. Yang kedua adalah melakukan serangan-serangan bahwa mereka tidak dalam posisi bernegosiasi dan tidak ingin menyatakan bahwa mereka akan sampai pada suatu kesepakatan dengan Amerika Serikat. Karena mereka prinsipnya adalah kalau kami terus diserang, kami akan membela diri dan kemudian kita melakukan resistensi untuk sampai kapanpun. Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau gitu saya ke sisi intelligence. Mbak Aisyah, dari analisis intelijen strategi khususnya, mengapa Iran memilih mengakui pesan-pesan ini secara terbuka tapi langsung menegaskan ini bukan negosiasi kira-kira, Mbak Aisyah? Iya, karena kan dari awal kalau kita lihat, kita harus perhatikan juga pola yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat ini sejak beberapa minggu yang lalu berusaha untuk mengultimatum. Dan mulai 48 jam, 5 hari, 10 hari, 3 minggu, lalu kemudian sekarang ada permintaan untuk kemudian bisa melakukan peace talk sebenarnya dan ceasefire dengan Iran. Nah, yang kita lihat di sini adalah sebenarnya ada keinginan Iran untuk stalling the war. Jadi ini adalah war of endurance, di mana kemudian pihak yang bertahan lebih lama itu yang akan memenangkan peperangan. Jelas sekali kalau misalnya di sini Amerika Serikat berusaha untuk melakukan ceasefire karena memang ada posisi tidak menguntungkan yang didatangkan dari oposisi pihak Senat ya dan kemudian Kongres di dalam negeri Amerika Serikat dengan suara-suara yang protes dari dalam negeri, khususnya adalah dari masyarakat yang sampai sekarang kebutuhan hidupnya ini semakin sulit ya.
karena BBM naik, lalu kemudian rantai pasoknya juga terganggu. Saya rasa di sini Iran mau menyampaikan sebenarnya ini sebuah bentuk dari psychological warfare juga yang mengatakan bahwa Iran ini tidak akan mengakhiri perang kalau terma yang diajukan oleh Amerika Serikat itu masih tidak memenuhi syarat. Karena di sini sebenarnya Iran itu kan memiliki bar yang cukup rendah untuk bisa menghentikan peperangan, untuk bisa keluar dari peperangan ini dengan victorious ya, dengan kemenangan gitu. Barnya adalah rezimnya bertahan. Sementara untuk Amerika Serikat, ini kan objective of war-nya apa? Dia terus berganti-ganti dari awal sampai sekarang gitu. Yang jelas kita tahu bahwa pembicaraan tentang nuklir ini sebenarnya sudah dibicarakan sejak tahun 2025 kemarin. Tetapi pada akhirnya sekarang saya rasa untuk kemudian bisa bilang bahwa rezimnya tetap ada tidak apa-apa, lalu kemudian Hormuz tetap kemudian berdiri di situ, ini merupakan tanda sebenarnya bahwa Amerika Serikat itu secara signaling itu kehilangan dominasi atas peperangan ini. Meskipun tadi dikatakan Arakci bahwa Menlu Iran ini sering berkontak dengan utusan Amerika Serikat. Yang terakhir Steve Witkoff. Artinya kedua belah pihak sudah tahu masing-masing situasinya, Mbak Isa ya? Iya, jadi Amerika Serikat sekarang sebenarnya kemarin berusaha untuk mencari interlokutor sebenarnya. Siapa yang kira-kira bisa dijadikan pihak untuk menjalin komunikasi yang lebih baik di antara Iran dan Amerika Serikat. Kalau dari Iran, posisinya memang sudah jelas, standing positionnya adalah mereka tidak akan melakukan negosiasi. Nah, setidaknya ya kita melihat bahwa sekarang Amerika Serikat kan berusaha untuk melakukan coercive diplomation sebenarnya. Dan Iran tidak bisa kemudian melakukan itu sementara masih ada serangan-serangan yang terjadi di wilayahnya. Tadi Mbak Aisyah mengatakan, Prof, war of endurance. Ini siapa yang kuat-kuatan aja begitu. Nah, kalau komunikasi ini gagal, yang seperti diutarakan oleh Arakci tadi, berkomunikasi dengan US begitu ya, dan Amerika Serikat akhirnya tetap melakukan ground invasion, invasi darat. Bagaimana hukum perang jus ad bellum dan jus in bello-nya kira-kira? Oke, sebelum sampai di situ ya, saya ingin menyampaikan bahwa kita ini dealing dengan Trump sebagai presiden Amerika yang sangat manipulatif. Jadi tadi kontak-kontak tadi yang mungkin oleh Trump dianggap ini ada negosiasi, ya kan? Tapi kan Arakci mau mengatakan bahwa nggak seperti itu, ya, bahwa memang saya melakukan kontak-kontak dengan Steve Witkoff, tapi tidak dalam konteks negosiasi, karena kita tahu pada waktu difasilitasi oleh Menlu Oman, itu pertemuannya juga kan nggak tatap muka, jadi saling ketemu terus ini dan sebagainya. Nah, sekarang mungkin Trump itu kan sangat manipulatif dan kita tahu lah karakter pelaku bisnis gitu ya, yang Trump itu berasal gitu ya, yang kadang-kadang dia bermain kartu gitu kan. Jadi misalnya ada kapal-kapal yang boleh keluar dari Selat Hormuz, itu Iran yang sebenarnya mengatakan bahwa oke, Anda sahabat, Anda teman boleh keluar, tapi oleh Trump dibilang ini berkat saya, bahkan 8 kapal keluar untuk ke Amerika Serikat. Kita nggak tahu apakah benar atau tidak begitu ya. Nah, jadi ini yang juga harus kita pahami. Yang kedua yang kita harus juga pahami adalah di Amerika Serikat sendiri ini kan sedang mendapat tekanan. Tadi Mbak Alisa juga menyampaikan bahwa rakyatnya kemarin 8 juta turun ke jalan, kemudian dari Kongres, dari para politisi, bahkan Joe Kent, mantan direktur dari kontraterorisme, itu waktu dia resign, dia menulis surat bahwa Iran bukan imminent threat, bahwa perang ini sebenarnya adalah perang Israel, ya, yang mendorong-dorong Presiden Trump. Nah, oleh karena itu di sini Trump itu perlu untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di Amerika Serikat bahwa I'm doing my job gitu ya. Saya akan melakukan pekerjaan saya dan akan menyelesaikan dengan victorious gitu ya. Nah, caranya gimana? Dengan mengatakan bahwa sebentar lagi kita akan selesai, 2-3 minggu, selesai tidak selesai kita akan keluar, kayak baca doa, kira-kira seperti itu kan. Nah, ini yang menurut saya ini manipulatif. Nah, kalaupun nanti ada serangan darat, ini yang harus diperhatikan tentu adalah apakah serangan ini akan ke mainland Irannya atau ke pulau-pulau tertentu, misalnya Pulau Kark gitu ya, yang ada fasilitas listrik dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya diserang langsung, itu kan bisa dianggap melanggar hukum humanitar internasional, karena ini berkaitan dengan masalah fasilitas publik. Ya, menurut hukum humanitar internasional, terutama jus in bello-nya, itu nggak boleh nih. Nah, terus kemudian juga kalau kita bicara di Abu Musa, mungkin
dari situ pasukan Amerika akan masuk, terus kemudian mencoba mengambil alih kendali dari Selat Hormuz, karena menurut Amerika mungkin dari pulau-pulau inilah yang kemudian banyak rudal yang akan menyasar ke kapal-kapal yang akan melewati. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang Trump bilang lagi, tadi kan Mbak Lisa bilang bahwa dari waktu ke waktu tujuan dari perang ini oleh Trump itu berganti-ganti. Sekarang kembali lagi ke senjata nuklir. Padahal senjata nuklir sudah dikatakan bahwa Menlu Oman bilang Iran sudah tidak mau mengembangkan senjata nuklir. Bahkan 2002 ada fatwa dari Ali Khamenei bahwa haram hukumnya untuk mengembangkan senjata nuklir. Nah, sekarang kok tiba-tiba kembali lagi gitu kan? Cerita Selat Hormuz gimana? Apa Selat Hormuz misi untuk membuka itu tidak dilakukan lagi karena tidak mendapat dukungan dari sekutunya negara NATO ataupun Amerika, Jepang dan Korea Selatan? Ini jadi pertanyaan. Jadi kalau menurut saya ini yang kita harus lihat hati-hati. Ya, pernyataan-pernyataan Trump sekarang tidak bisa begitu saja diterima baik itu oleh rakyat Amerika maupun pemerintah dari dunia maupun masyarakat dunia. Saya catat juga narasi 2 hingga 3 pekan selesai ini juga sudah berkali-kali diulang narasinya oleh Donald Trump. Dan saya tertarik dengan pernyataan Prof tadi bahwa Donald Trump ini businessman. Kalau saya bilangnya pedagang lah, Prof. Saya baru saja melihat video Donald Trump tahun 1987 yang bagaimana dia bernafsu untuk menguasai minyak Iran. Nah, pertanyaan saya kepada Prof satu lagi. Dari perspektif hukum internasional, tadi sempat menyinggung juga negara-negara, termasuk negara-negara NATO yang memberikan tekanan juga terhadap Amerika Serikat. Apa yang harus diantisipasi oleh negara-negara lain, terutama negara-negara sekutu dan juga negara-negara yang berkepentingan terhadap Selat Hormuz misalnya? Ya, yang pasti negara-negara ini sudah melakukan upaya untuk tidak mau dilibatkan oleh Trump dalam perang melawan Iran. Memang Selat Hormuz itu oleh Trump dianggap sebagai entry point untuk mengajak negara-negara lain mau ikut melawan Iran gitu ya. Memang mereka bilang kalau rezimnya memang kita setuju bahwa ini yang harus dibuat demokratis, tidak represif dan lain sebagainya. Tapi kalau ikut perang, tunggu dulu, kita tidak mau. Kalau Selat Hormuz mereka mengatakan kalau ini perang sudah selesai, baru kami mau masuk. Menyisir ranjau-ranjau dan lain sebagainya. Tapi sebelum perang selesai kita nggak mau. Itu yang membuat Trump frustrasi. Sampai kemudian dia mengatakan lebih baik kita akan pull out dari NATO. Ancaman seperti itu. Walaupun kalau dia mau keluar dari NATO itu kan harus ada persetujuan dari Kongres. Nah ini yang belum tentu Kongres akan setuju. Nah jadi sekali lagi ya Trump ini sangat mau mengajak banyak negara untuk terlibat. Tetapi banyak negara tahu bahwa kalau misalnya banyak negara yang terlibat, maka perang ini akan lebih panjang dan yang akan terdampak itu adalah negara-negara ini semua. Sekarang terkait dengan Selat Hormuz, itu seperti negara Spanyol, kemudian Italia, Prancis, itu sekarang mau negosiasi dengan Iran untuk diperbolehkan keluar dari Hormuz. Demikian juga ya tentu kita. Cuman kan Iran pintar, dia bilang, negosiasi boleh ke saya, tapi ada klasterisasi, yaitu yang saya bolehkan itu adalah teman saya, yang tidak boleh itu musuh saya. Nanti Trump akan marah lagi dia. Dia bilang temannya Iran berarti musuh saya dong kalau gitu kan. Ini menarik, Mbak Aisyah. Kalau tadi ada Prof Hik mengatakan bahwa inconsistent statement dari Donald Trump ini sangat tidak bisa dipegang lah ya. Tapi based on inconsistent statement dari Donald Trump ini, bagaimana kemampuan militer dan intelligence Iran untuk juga mendeteksi lebih dini taktik-taktik statement acak yang dilakukan oleh Donald Trump ini yang alih-alih sepertinya menyerang titik-titik yang menjadi kepentingan Donald Trump. Saya akan tanyakan hal itu nanti, tapi saya jeda dulu ya Mbak Aisyah. Setelah jeda kami akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan perbincangan bersama Prof Hik dan juga Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, tadi saya tanya sebelum jeda, kalau kata Prof Hik, Donald Trump ini pernyataannya sangat
tidak konsisten gitu, sulit ditebak. Yes. Nah, sulit ditebaknya pernyataan Trump ini juga pasti akan ditangkap oleh intelijennya Iran. Kemampuan intelijen Iran menebak tidak konsistennya Trump untuk memuluskan kepentingannya di Timur Tengah, terutama di kawasan, bagaimana? Nah, saya rasa kalau kita lihat, ini sekarang kita tidak lagi berbicara tentang tipe perang generasi ketiga, keempat, tapi kita sudah sampai ke perang generasi kelima, di mana kemudian ini ada yang namanya cognitive warfare, psychological war, dan kemudian information operations. Itu yang kemudian dimainkan oleh Iran maupun oleh Amerika Serikat. Nah, untuk Amerika Serikat sendiri, sekarang narasi-narasi yang berusaha mereka kemukakan ke publik itu adalah kalau mereka ini tengah mendominasi peperangan. Karena apa? Karena tadi ya, dari segi masyarakatnya sendiri, polling yang tadinya menunjukkan di awal itu dukungan terhadap perang ini hanya sekitar 41%. Lalu kemudian akhir-akhir ini polling terbarunya menunjukkan hanya 29% dari masyarakat yang mendukung peperangannya. Nah, padahal sebenarnya dari segi Amerika Serikat sendiri, ini mereka sudah berusaha untuk melakukan psychological operations ya di Amerika dengan menunjukkan narasi-narasi bahwa mereka memenangkan peperangan, lalu kemudian perangnya akan selesai cepat. Sementara kemudian ada di lapangan yang kemudian kita lihat adalah hasil yang berkebalikan. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa yang kemudian menjadi aset bagi Iran itu tidak hanya kemudian masalah BBM saja, penutupan Selat Hormuz dan penutupan Bab el Mandeb oleh proksinya ya di Houthi, tetapi kita juga bicara tentang sumber daya kritikal yang lain yang mungkin akan berpengaruh terhadap rantai pasok Amerika Serikat. Misalnya saja kemudian kita bicara tentang pasok dari rantai pasok dari pupuk nitrogen, yang mana sekarang petani-petani di Amerika Serikat itu sedang musim tanam gitu ya. Ketika mereka tidak bisa mendapatkan pupuk, sementara China berusaha untuk gatekeep stok pupuknya, yang mana itu adalah 50% dari produksi dunia, yang terjadi adalah Amerika Serikat nanti ke depannya akan mengalami food shortage. Gitu ya. Lalu yang kemudian adalah ini helium. Helium ini dipakai untuk bahan produksi untuk semikonduktor. Nah, semikonduktor ini kan merupakan salah satu hal yang kemudian menjadi baseline dari berkembangnya AI bubble yang ada di Amerika Serikat. Ketika ini tidak bisa diproduksi dan kemudian produksinya terganggu gitu ya, yang terjadi adalah AI bubble-nya akan pecah gitu ya, sehingga kemudian perekonomian Amerika Serikat akan carut marut gitu. Saya rasa ini yang kemudian perlu dilihat bahwa Amerika Serikat mungkin bisa memenangkan peperangan. Karena jujur, kalau kita bicara dari segi militer ya, kekuatan kapasitas, Amerika Serikat itu memang kekuatan militer paling kuat di dunia. Ya. Tetapi lagi-lagi yang namanya power itu harus kita lihat secara kontekstual. Bagaimana memanfaatkan segala sumber daya untuk bisa memenangkan peperangan. Karena pada akhirnya kalau kita bicara tentang perang, kita bukan berbicara tentang siapa yang berhasil menghancurkan pasukan lawan, tapi kita bicara tentang siapa yang berhasil mencapai tujuan politik. Yang mana tujuan politik Amerika Serikat sampai sekarang tidak jelas apa yang ingin dicapai. Sementara kalau Iran dia sudah jelas gitu ya. Dia ingin bertahan rezimnya gitu. Jadi ini yang sebenarnya dimanfaatkan oleh Iran gitu untuk kemudian menyebarkan tadi ya narasi-narasi dan menetapkan kemudian sebenarnya ini adalah tipe white propagandanya Iran yang menyatakan bahwa kita tidak akan, ini kan informasi dari dia ya gitu ya, yang kita menyatakan bahwa ya kita tidak akan mundur karena sebenarnya menurut data ya sekarang mereka tuh sedang di atas angin gitu ya, sedang berada di dalam posisi yang menguntungkan di dalam perang ini. Oke. Jadi kalau kata Iran, jangan bicara dulu ground invasion. Makanya mereka menyinggung masalah Vietnam dan juga Afghanistan belakangan ini ya. Betul. Ini yang sangat menarik. Nah, tapi yang saya tertarik juga, Amerika Serikat ini kan seperti dikejar deadline gitu ya. Berkali-kali narasinya diulang, 2-3 minggu akan berakhir gitu. Saya bertanya ke Prof. Titik krusial Iran mana saja yang akan disasar kalau memang seperti sudah dikejar deadline? Apakah ini ada sign juga bahwa Amerika Serikat sudah lelah sebenarnya? Sebenarnya ya sudah lelah dalam pengertian bahwa Amerika Serikat boleh mengatakan kami punya banyak prajurit, kami punya banyak alutsista. Tapi seperti Mbak Alisa katakan, di Timur Tengah itu kan mereka bergantung pada pangkalan-pangkalan militer mereka. Ya. Mereka bergantung pada kapal induk mereka yang ada di sana. Sekarang satu sudah dipulangkan dulu di Siprus ya, diperbaiki dan lain sebagainya. Artinya mereka juga sudah menipis nih dari segi rudal, amunisi dan lain sebagainya, pesawat tempur. Memang yang jadi masalah itu kita nggak pernah diberitahu ya berapa besar serangan dari Iran itu berdampak ke alutsista dari Amerika Serikat. Nah, dalam konteks seperti itu mereka tuh sebenarnya sudah lelah dan mereka itu sudah banyak mengeluarkan biaya, kemudian juga tidak ada dukungan dari rakyatnya secara besar begitu ya. Sehingga apa?
ini harus diakhiri. Cuman kan masalahnya exit strateginya ini seperti apa, ya kan? Trump mungkin berpikir bahwa seandainya ada mediator, kemudian misalnya Pakistan gitu ya, terus kemudian ada kesepakatan, ini sebagai salah satu exit strategy. Tapi Iran selalu menolak. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana? Satu-satunya jalan, dia selalu mengklaim bahwa kita menang terus, semua hilang dan lain sebagainya, dan dalam waktu 2-3 minggu lagi itu akan selesai. Kita akan wind down semuanya dan selesai. Tapi ingat, dari pihak Israel, dia tidak ingin Amerika Serikat menyelesaikan ini sebelum adanya regime change. Dari sistem mullah ke monarki. Jadi kalau Amerika Serikat udah mulai melemah gini, Israel akan terus menyerang Iran. Nah ini meskipun Israel saat ini disibukkan dengan Houthi dan Hezbollah. Iya, Houthi, Hezbollah, ya kan, dia mau meluaskan wilayah di Lebanon Selatan, ya, dengan memanfaatkan adanya serangan Hezbollah ke Israel. Dia manfaatkan untuk menganeksasi Lebanon Selatan. Memang dan kita juga nggak tahu juga nih Israel ini sampai kapan juga dia akan kehilangan kekuatannya ya, kelemahannya itu. Pasti akan ada titik akhir juga dari Israel meskipun mereka kekeh begitu ya, rezim harus turun. Tapi kalau dari perspektif intelijen dan militer, Mbak Aisyah, mungkin nggak sih rezim Khamenei ini ketika Israel kekeh, Amerika boleh mundur nanti gitu ya, tapi Israel kekeh untuk menundukkan rezim. Apakah rezim Khamenei ini mungkin ditundukkan? Ya, saya kira di sini kita lihat juga rezim Khamenei ini berlakukan sebuah doktrin namanya soft war. Jadi soft war ini tadi ya berlakukan seluruh lini dan yang mungkin akan mempengaruhi kemenangan peperangan mereka gitu. Nah sekarang kita lihat di sini bahwa Amerika Serikat jelas sudah terdesak ya, dia sudah mundur. Lalu secara perang narasi juga ya, ini dia juga kalah gitu di sosial media. Karena tadi selain kemudian white propaganda yang kemudian disebutkan oleh masyarakatnya, ada juga nih grey propaganda dan black propaganda yang bermain juga gitu ya. Jadi Amerika Serikat sebenarnya di mata global itu sudah sudah selesai lah istilahnya dalam perang ya. Tetapi masalahnya ini mereka mencari exit strategi yang tidak memalukan untuk Amerika Serikat sebenarnya. Nah di sisi lain sebenarnya ini kita lihat bahwa Israel ini masih akan terus mengekskalasi peperangan. Karena di satu sisi betul kata Pak Prof, kalau misalnya mereka tuh belum mencapai tujuan strategisnya itu mengganti rezim Iran. Selain itu sebenarnya kan ada tujuan juga untuk menciptakan the greater Israel atau Israel Raya ya. Jadi ada strategi ekspansionis. Yang mereka khawatirkan di sini adalah ketika Amerika Serikat ini kemudian menarik diri, Israel ini akan terjebak dengan three front war sekarang. Jadi front pertama itu dengan Iran, lalu kedua dengan Hezbollah, lalu yang ketiga adalah dengan Houthi. Yemen di selatan, yang mana ini akan terlalu sulit bagi Israel untuk menanganinya sendiri gitu. Karena itu dalam beberapa hari terakhir kita lihat pernyataan-pernyataan dari PM Netanyahu mengatakan bahwa negara-negara Eropa ini harus turut bergabung gitu ya. Dan dia juga berusaha untuk kemudian mencari cara agar kemudian perangnya ini bisa semakin kompleks. Karena kalau kita lihat sekarang juga ada beberapa hal yang kemudian mengindikasikan bahwa dari Israel ini belum mau menghentikan peperangannya, termasuk misalnya dari pidato politik, pernyataan resmi, dan masih banyak lagi. Nah itu dari perspektif Israel terhadap kondisi yang ada di Iran, termasuk menjatuhkan intensi untuk menjatuhkan rezim Khamenei. Tapi yang menarik, Prof. Rafiq, di dalam negeri di Amerika Serikat sendiri, saya kok membaca ada kekhawatiran juga dari Donald Trump jika tidak mengklaim kemenangan dalam perang ini, dia bisa di-impeach dalam. Bisa. Dia bisa di-impeach, terutama sekali ketika nanti ada midterm election bulan November, dan kemudian kalau misalnya Kongres nanti dikuasai oleh Partai Demokrat. Dia udah wanti-wanti sama calon Partai Republik ya, anggota Kongres dari Partai Republik, bahwa kamu harus menang. Kalau kamu tidak menang, saya akan menghadapi impeachment. Nah itu yang dia lakukan. Maka sekarang ini bagi Trump, exit strateginya ini dia dalam posisi yang dilematis. Dia mau mengatakan kita sudah menang, terus kemudian 2-3 minggu selesai. Bagaimana dengan nasib Israel? Padahal lobby-lobby Yahudi itu, mereka yang berketurunan Yahudi, warga negara Amerika Serikat, banyak mengeluarkan uang. Intinya adalah tolong protect Israel. Jadi kalau dia keluar katakanlah 2-3 minggu, lalu Israel gimana nih? Ya kan, diserang Iran dia selesai nih. Ya. Tapi kalau dia stay, dia akan punya masalah dengan di dalam negeri, lalu juga kehabisan dana untuk anggaran dan lain sebagainya. Belum lagi kalau misalnya dia sampai menurunkan pasukan darat yang
akan pasti menyebabkan banyak korban jiwa dari pihak Amerika Serikat. Karena Iran sudah bilang, kami akan siap menyambut pasukan Amerika Serikat kalau mereka akan hadir di Iran. Kira-kira kalau untuk ground invasion ya. Betul sekali. Nah, ini alih-alih, menariknya begini, alih-alih rezim Khamenei yang runtuh, jangan-jangan malah rezim Trump yang runtuh nanti. Dan itu mungkin saja, saya tidak tahu ya, mungkin Mbak Aisyah lebih paham, mungkin itu taktiknya Iran juga untuk pelan-pelan menjatuhkan rezim Trump di dalam negeri begitu ya. Baik, terima kasih Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana telah hadir di studio, dan juga peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri yang juga hadir di sambungan virtual. Terima kasih perspektifnya Mbak Aisyah. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih Mas Radi, terima kasih Prof. Hik. Saudara, pasangan artis Dude Harlino dan Alisa Subandono diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi PT Dana Syariah Indonesia. Berita selanjutnya yang akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam setelah jeda. Sesaat lagi. Saudara, pasangan artis Dude Harlino dan Alisa Subandono mendatangi Barreskrim Polri. Kedatangan keduanya sebagai saksi kasus dugaan korupsi PT Dana Syariah Indonesia. Dude Harlino dan Alisa Subandono datang ke Barreskrim Polri untuk memberikan klarifikasi kasus dugaan korupsi PT Dana Syariah Indonesia. Keterlibatan Dude Harlino dan Alisa Subandono dalam kasus ini berawal saat mereka diminta menjadi brand ambassador perusahaan tersebut. Dude Harlino berharap kedatangannya bisa membantu proses hukum yang tengah berjalan dalam kasus ini. Ada undangan kasih keterangan ya terkait dengan DSI ini dari Barreskrim. Jadi ini klarifikasi aja pertama kalinya apa gimana? Pertama kali, dan juga mungkin Barreskrim nanti itu informasi dari kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kasus pasangan Dude Harlino dan Alisa Subandono bermula saat keduanya ditunjuk menjadi brand ambassador PT Dana Syariah Indonesia. Belakangan diketahui PT DSI terseret kasus dugaan penipuan proyek fiktif. Kini Barreskrim menetapkan 4 petinggi PT DSI sebagai tersangka. Ataupun pemanggilan terhadap saksi DH dan istrinya AA dalam kapasitas sebagai saksi, ya, sebagai saksi karena dari fakta penyidikan yang didapatkan oleh tim penyidik dari beberapa keterangan saksi dan beberapa alat bukti yang lain bahwa kedua saksi dimaksud pernah dilibatkan ya dalam promosi bisnis PT DSI sebagai brand ambassador. Lalu bagaimana jalannya pemeriksaan selebritas Dude Harlino dan istrinya Alisa Subandono di Barreskrim Polri, dan bagaimana sebenarnya duduk perkara kasus ini? Kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV di Barreskrim Polri, Jihan Jufri. Jihan, bagaimana hingga Dude Harlino dan istrinya terlibat kasus ini? Apa peran mereka sehingga dipanggil dalam pemeriksaan? Ya, Radi dan juga saudara, benar sekali memang hari ini tadi ada pemanggilan dan juga pemeriksaan terhadap Dude Harlino dan juga istrinya Alisa Subandono, dan memang hari ini diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi masih terkait kasus dugaan gagal bayar ataupun penipuan hingga penggelapan dana oleh PT DSI, yang mana seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Dude Harlino dan juga istrinya ini sempat menjadi brand ambassador untuk PT tersebut di tahun 2022 hingga tahun 2025 kemarin, atau sekitar 3 tahun begitu ya. Dan memang tadi dari pihak kepolisian ini menanyakan hal-hal terkait peran mereka pada saat menjadi brand ambassador begitu ya. Dan tadi kami sempat melihat pada saat Dude Harlino dan juga istrinya ini keluar dari Mabes Polri begitu ya, di sekitar pukul 17.00 diperiksa mulai pada pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Namun memang ada sedikit jeda dan bisa disimpulkan bahwa pemeriksaan tadi berlangsung selama kurang lebih 5 jam. Dan
baik dari Dude ataupun dari Alisa Subandono ini diberikan puluhan pertanyaan. Tepatnya kalau untuk Dude Herlino ini diberikan sekitar 32 pertanyaan, dan untuk Alisa Subandono ini tadi ditanyakan sekitar 21 pertanyaan oleh pihak penyidik. Nah, memang penyidik ini mengaku perlu untuk memintai keterangan dari keduanya karena memang pada saat itu dari Dude maupun dari istrinya ini pernah menjabat sebagai BA dan memang mempromosikan dan memiliki peran-peran promosi pada saat menjabat di PT DSI. Seperti yang kita ketahui juga sebelumnya bahwa memang dari PT DSI ini sedang mengalami kasus dan sudah ada sekitar 4 tersangka yang ditetapkan, dan informasinya nantinya masih akan ada sejumlah tersangka baru yang akan ditetapkan oleh pihak kepolisian, dan masih ada pemanggilan lanjutan di minggu-minggu mendatang, dan fokusnya ini nanti akan kepada korporasi begitu ya. Namun terkait detailnya ini memang belum disampaikan oleh pihak kepolisian. Tadi kami sempat mendapatkan informasi dari Dirtipideksus Bareskrim Polri Ade Safri Simanjuntak, dan memang ia berkali-kali menekankan fokus dari pemanggilan terhadap Dude dan juga Alisa Subandono hari ini adalah terkait menanyakan peran dan juga promosi yang dilakukan pada saat keduanya menjadi brand ambassador. Radi. Baik, terima kasih. Reporter atau jurnalis Kompas TV Jihan Jufri melaporkan langsung dari Bareskrim Polri. Saudara, kita ke sorotan selanjutnya. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman membantah tudingan mengintervensi penanganan perkara dugaan korupsi videografer Amsal Christy Sitepu di Sumatera Utara. Dalam rapat dengar pendapat umum RDPU yang digelar DPR hari ini mempertemukan Amsal dengan pihak Kejari Karo. Habibur Rahman menegaskan rapat ini semata-mata merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Ia juga menyatakan telah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan warga memperoleh keadilan. Agar melakukan rangkaian RDPU yang sering kami lakukan terhadap soal perkara yang sering kami lakukan, termasuk RDPU soal perkara saudara Amsal Christy Sitepu tanggal 30 Maret 2026, bukan merupakan bentuk intervensi karena kami sama sekali tidak masuk dalam proses acara pidana yang sedang berjalan. Namun kami ingin memastikan tidak terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Saya pribadi Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, mendapat perintah langsung dari pimpinan saya, Bapak Prabowo Subianto, untuk memastikan orang kecil bisa tersenyum dan mendapatkan keadilan. Berita lainnya, gempa bumi berkekuatan 7,6 magnitudo yang mengguncang Kota Manado, Sulawesi Utara membuat pasien di Rumah Sakit Siloam berhamburan keluar dari ruang rawat inap. Sejumlah bagian gedung rumah sakit pun hancur. Kerusakan tampak di sejumlah bagian rumah sakit Siloam Kota Manado setelah gempa berkekuatan 7,6 magnitudo mengguncang sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Pasien terpaksa dievakuasi ke luar gedung sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bahaya. Petugas dengan sigap langsung melakukan evakuasi untuk memastikan keselamatan semua orang di dalam gedung. Pasien yang dalam kondisi memungkinkan dipindahkan ke area terbuka di sekitar rumah sakit. Sementara itu, pasien dengan kondisi kritis tetap mendapatkan penanganan dengan pengawasan ketat dari tenaga medis. Evakuasi korban gempa dilakukan oleh tim SAR gabungan di Manado, Sulawesi Utara. Evakuasi dilakukan setelah gempa bermagnitudo 7,6. Operasi pencarian dan penyelamatan dilakukan SAR gabungan di lokasi terdampak gempa di Manado, Sulawesi Utara. 1 korban meninggal dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Selain menghancurkan rumah warga, gempa juga mengakibatkan bangunan gedung terminal Malalayang rusak. Gempa bermagnitudo 7,6 yang juga dirasakan di kota Ternate, Maluku Utara pada Kamis menyebabkan sejumlah rumah dan 5 gereja rusak. BMKG mencatat masih terjadi gempa susulan sebanyak 35 kali dengan skala magnitudo 3 sampai 5. Dampak gempa menyebabkan kerusakan cukup berat di Pulau Batang 2 gereja rusak berat dan 3 rusak ringan. Warga di Pulau Batang 2 sebagian juga telah diungsikan ke dataran lebih tinggi.
Sementara itu di Pulau Ternate, kerusakan rumah juga terdapat di Kelurahan Mangga 2 Gambesi dan di Kelurahan Ternate Utara. Rusak berat itu berada di Kecamatan Pulau Batang 2. Nah, ada beberapa rumah yang juga mengalami kerusakan seperti di Mangga 2, di Gambesi, kemudian ada juga di utara, di Kecamatan Ternate Utara. Nah, itu sementara ini kami lagi mencatat. Berita selanjutnya setelah jeda, KPK kembali geledah rumah politisi PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Indramayu, Jawa Barat. Saudara, KPK kembali menggeledah rumah politisi PDIP yang juga Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Indramayu, Jawa Barat. Penggeledahan terkait kasus dugaan suap di Kabupaten Bekasi. Penggeledahan dilakukan di kediaman Ono Surono di perumahan Geraha Sudirman, Kelurahan Lemah Mekar, Indramayu, Jawa Barat. Dalam penggeledahan, KPK menyita sejumlah berkas. Ketua RT setempat membenarkan adanya penggeledahan. Tangan dari pihak sahabat KPK yang ada dari jajaran Polda Jabar hadir ke Indramayu, dalam hal ini menyambangi rumah kediaman Bapak Haji Ono Surono, merupakan sepuh kita, sepuh Indramayu yang berada di Jawa Barat, dan kapasitas beliau jadi pengurus di DPD Jawa Barat. Sebelumnya KPK juga sudah menggeledah rumah Ono Surono di Bandung, Jawa Barat. Pasca penggeledahan rumah Ono Surono di kawasan Batu Nunggal, Kota Bandung tampak sepi. Penggeledahan dilakukan pada Rabu siang kemarin. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi suap ijon proyek Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. Itu terkait dengan perkaranya OTT di Bekasi ya, karena kami menemukan beberapa komunikasi yang perlu kami tentunya klarifikasi, dan ada keterangan-keterangan lain dan bukti-bukti lain, sehingga kami perlu melakukan upaya paksa. Pak, saat penggeledahan ditemukan apa saja, Pak? Saya belum cek ya, tapi nanti insya Allah kita kabarkan. Tapi sudah setelah penggeledahan kemarin ada hasilnya atau seperti apa belum? Sudah ada, tentu nanti akan disampaikan. Saudara, kami tutup Sapa Indonesia Malam. Terima kasih telah menyaksikan dan perbaharui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Radi Saputro. Dan saya masih Serta Regen pamit. Sampai jumpa.